Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin menyampaikan materi kami dengan judul Sistem Koloid. Perkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, saya Lipna Nurul Aulia. Saya Alika Okta Amelia. Saya Trinanda Febrica. Saya Sofi Sartika Sari. Selanjutnya Alika akan menyampaikan materi kami. Kepada Alika, dipersilahkan. Ayat Al-Quran yang membahas sistem koloid yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna minas sama'i ma'an biqadari fa askannahu fil ard. Wa inna 'ala dhahabin bihi laqadirun. Artinya, dan kami turunkan dari langit air atau hujan menurut suatu ukuran, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya. Quran Surah Al-Mu'min ayat 18. Pengertian sistem koloid. Sistem koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan suspensi atau campuran kasar. Adapun peta konsep dari sistem koloid: yang pertama, komponen koloid; yang kedua, pengelompokan koloid; yang ketiga, sifat khas koloid; keempat, pembuatan koloid. Komponen koloid. Yang pertama, fase terdispersi, bersifat diskontinu atau terputus-putus. Contohnya, pada campuran susu dengan air yang merupakan fase terdispersi adalah susu. Yang kedua, fase pendispersi, bersifat kontinu. Contoh, pada campuran susu dengan air yang merupakan fase pendispersi adalah air. Pengelompokan koloid berdasarkan kombinasi fase zat terdispersi dan medium pendispersi. Fase terdispersi, zat yang tersebar; medium pendispersi, zat tempat fase terdispersi tersebar. Sifat khas koloid. Yang pertama, efek tindal. Partikel koloid cukup besar untuk menghamburkan cahaya, menyebabkan berkas cahaya tampak. Yang kedua, gerak Brown. Gerak acak partikel koloid akibat tumbukan terus-menerus dengan molekul medium. Yang ketiga, absorpsi. Partikel koloid mudah menyerap ion atau molekul lain pada permukaannya. Yang keempat, koagulasi. Pengumpalan partikel koloid karena perubahan kondisi, misal penambahan elektrolit. Yang terakhir, koloid pelindung. Zat yang ditambahkan untuk mencegah koagulasi digunakan dalam industri makanan dan farmasi. Pembuatan koloid. Yang pertama, cara kondensasi. Menggabungkan partikel kecil menjadi partikel koloid melalui reaksi kimia seperti reduksi, misal pembuatan sol emas; hidrolisasi, misal FeCl3 plus air; pergantian pelarut, pendinginan larutan jenuh. Yang kedua, cara deabsorpsi, memecah partikel besar menjadi ukuran koloid menggunakan penggilingan mekanik, peptisasi atau penambahan elektrolit, metode Busur-Bredig untuk logam. Selanjutnya adalah jenis-jenis koloid yang meliputi aerosol, sol, emulsi, buih, dan gel. Aerosol merupakan sistem koloid dari partikel padat atau cair yang terdispersi dalam gas. Contohnya, aerosol padat adalah asap, aerosol cair adalah kabut. Produk dalam bentuk aerosol ada 3, yaitu cat semprot, stella, dan pilox. Sol merupakan sistem koloid dari partikel padat yang terdispersi dalam zat cair atau padat. Contohnya, air sungai yang mengandung lumpur, cat, dan intan hitam. Emulsi merupakan sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam zat cair lain atau zat padat. Emulsi cair digolongkan menjadi 2, yaitu yang pertama, emulsi minyak dalam air atau M/A, yaitu santan. Yang kedua, emulsi air dalam minyak atau A/M, contohnya mayonnaise. Buih merupakan sistem koloid dari gas yang terdispersi dalam zat cair atau padat. Yang pertama, contoh buih adalah buih sabun, dan yang kedua, contoh buih padat adalah styrofoam. Dan yang terakhir ada gel, merupakan koloid yang setengah kaku atau antara padat atau cair. Contohnya agar-agar, selai, dan lem kanji. Adapun tabel perbedaan jenis-jenis koloid. Yang pertama, fase terdispersinya padat, fase pendispersinya gas, nama aerosol padat, dan contohnya asap dan debu di udara. Yang kedua, fase terdispersinya padat, fase pendispersinya cair, namanya sol, dan contohnya sol emas, sol belerang, tinta, dan cat.
Yang ketiga, fase terdispersinya padat. Fase pendispersinya padat, namanya sol padat, dan contohnya gelas berwarna intan hitam. Yang keempat, fase terdispersinya cair. Fase pendispersinya gas, namanya aerosol cair, dan contohnya adalah kabut dan awan. Yang kelima, fase terdispersinya cair. Fase pendispersinya cair, namanya emulsi, contohnya susu, santan, dan minyak ikan. Yang keenam, fase terdispersinya cair. Fase pendispersinya padat, namanya emulsi padat, dan contohnya jeli dan mutiara. Yang ketujuh, fase terdispersinya gas. Fase pendispersinya cair, nama buih, contoh buih sabun dan krim kocok. Dan yang terakhir, fase terdispersinya gas. Fase pendispersinya padat, nama buih padat, dan contohnya karet busa dan styrofoam. Kamus istilah: fase terdispersi, zat yang tersebar dalam sistem koloid. Medium pendispersi, zat tempat fase terdispersi tersebar. Efek Tyndall, penyebaran cahaya oleh partikel koloid. Koagulasi, pengumpulan partikel koloid. Dan peptisasi, proses pembentukan koloid dari partikel kasar. Jadi, kesimpulan materi dari kelompok kami yaitu sistem koloid memiliki peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan. Pemahaman sifat dan cara pembuatannya sangat bermanfaat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Baiklah, itulah penyampaian materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.